Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan kimia klinik tugas yang berjudul Nilai Referensi Total Protein pada Geriatri. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yakni Muhammad Alvin Hidayat, Habib Fitriansyah, Hanafi Trisul Aji, Hanan Arya Yuda, dan Dafa Medikal Aslam. Informasi spesimen. Cara pengambilan spesimen. Jenis spesimen sampel darah vena, bagian spesimen yang dianalisis, kadar protein total serum. Cara pengambilan spesimen darah untuk analisis protein total serum dilakukan setelah subjek berpuasa selama 8 sampai 12 jam untuk memastikan hasil yang akurat. Sampel darah diambil pada pagi hari antara pukul 8 dan 9 dalam posisi duduk untuk meminimalkan pengaruh postur tubuh terhadap konsentrasi protein serum. Lokasi pengambilan biasanya vena antekubital, disterilkan dengan alkohol 70%, kemudian jarum steril dimasukkan untuk menarik darah sekitar 3 mili. Tourniquet digunakan untuk mempermudah visualisasi vena dan dilepas setelah darah mulai mengalir. Setelah pengambilan selesai, area tusukan ditutup dengan kapas steril dan plester untuk mencegah pendarahan. Darah yang terkumpul dibiarkan membeku selama beberapa menit lalu disentrifugasi untuk memisahkan serum dan komponen darah lainnya. Serum yang dihasilkan dapat langsung dianalisis atau disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius atau dibukukan pada suhu minus 20 derajat Celcius jika analisis tertunda. Analisis dilakukan menggunakan penganalisis biokimia otomatis seperti Dimension RxLMax HM dengan metode reaksi Biorate. Metode ini mengukur kadar protein melalui interaksi ion tembaga bivalen dengan ikatan peptida dalam larutan alkali, memastikan hasil yang andal dan akurat. Subjek penelitian, kriteria subjek berusia 60 tahun ke atas dan umumnya sehat tanpa penyakit kronis seperti penyakit hati, ginjal, tiroid, infeksi atau malnutrisi. Jumlah peserta total 14.453 orang lanjut usia, 6.103 perempuan dan 8.350 laki-laki dari Lianyungang, Tiongkok. Penyakit dan terdeteksi ya ini fokus pada penyakit. Penelitian ini berfokus pada kadar protein total serum yang berkaitan dengan kesehatan lansia. Meskipun tidak secara langsung mendeteksi penyakit tertentu, namun kadar protein total serum yang rendah dapat menjadikan indikator sebagai kondisi kesehatan. Penyakit yang dideteksi adalah malnutrisi, penyakit hati, penyakit ginjal, dan hipoprotermia. Malnutrisi misalnya ditandai dengan penurunan berat badan, kelemahan, dan fungsi imun yang menurun disebabkan oleh asupan nutrisi yang tidak mencukupi, gangguan pencernaan, atau kondisi medis kronis. Penyakit hati eh, dapat diindikasikan oleh kadar protein serum yang rendah, terutama penurunan albumin dalam serum sering disertai gejala seperti jaundice atau pembekakan akibat kerusakan hati karena sirosis, hepatitis, atau kanker hati. Penyakit ginjal seperti nefritis atau gagal ginjal kronis dapat menyebabkan hilangnya protein melalui urin atau proteinuria yang sering memicu edema. Hipoproteinemia ditandai dengan kelelahan, edema, dan gangguan pertumbuhan jaringan yang disebabkan oleh kehilangan protein, serum akibat infeksi kronis, luka bakar, dan malabsorpsi. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa kadar protein total serum menurun seiring bertambahnya usia dengan penurunan yang lebih cepat terjadi pada wanita dibandingkan pria. Berikutnya metode. Nama metodenya adalah uji Poiret digunakan untuk mengukur kadar protein total serum. Cara pengujian kadar protein total serum menggunakan uji Biuret. Persiapan subjek dilakukan dengan meminta subjek untuk berpuasa semalaman, minimal 8 jam, sebelum pengambilan sampel darah. Langkah ini penting untuk memastikan hasil yang akurat tanpa pengaruh makanan. Selain itu, perlu dipastikan bahwa subjek dalam keadaan sehat dan tidak memiliki penyakit kronis seperti penyakit hati, ginjal, atau infeksi berat. Selanjutnya, pada tahap pengambilan sampel darah, subjek diminta untuk duduk dengan nyaman, kemudian ambil 3 mili darah vena dari subjek menggunakan jarum suntik steril, biasanya dari vena di lengan. Setelah pengambilan, tempatkan sampel darah dalam tabung yang sesuai dan pastikan untuk menghindari pembekuan darah dengan menggunakan tabung yang mengandung antikoagulan jika diperlukan. Pada tahap
Pada tahap pengolahan sampel, sampel darah harus disentrifugasi untuk memisahkan serum dari sel darah. Proses ini dilakukan pada kecepatan tinggi, misalnya 3000 rpm selama 10-15 menit. Setelah sentrifugasi, ambil serum yang terpisah dengan hati-hati menggunakan pipet steril dan tempatkan dalam tabung bersih. Pada tahap selanjutnya digunakan kadar protein total. Siapkan reagen bioret yang terdiri dari larutan tembaga biovalen atau Cu2+ dalam larutan alkali. Campurkan serum yang telah diambil dengan reagen bioret dalam proporsi yang sesuai. Misalnya 1:20 dan aduk campur dengan lembut untuk memastikan reagen tercampur rata. Gunakan penganalisis biokimia otomatis seperti dia Dimension, RxL Max, HM untuk mengukur absorbansi campuran pada panjang gelombang tertentu. Biasanya sekitar 540 nanometer. Hasil absorbansi ini akan digunakan untuk menghitung kadar protein total serum berdasarkan kurva standar yang telah dibuat sebelumnya. Setelah pengukuran, dilakukan analisis data dengan membandingkan hasil pengukuran dengan kisaran referensi yang telah ditentukan untuk populasi lansia. Gunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS untuk menganalisis data, termasuk menghitung rata-rata deviasi standar dan interval kepercayaan untuk menentukan distribusi kadar protein total serum. Terakhir, buat laporan yang mencakup kadar protein total serum yang diukur, perbandingkan dengan kisaran referensi dan interpretasi hasil dalam konteks kesehatan subjek. Kemudian interpretasi data, hasil penelitian kadar protein total serum menunjukkan distribusi normal. Tentang referensi, yaitu 95% CI untuk kelompok lanjut usia secara keseluruhan adalah 54,1 gram per liter hingga 82,3 gram per liter. Kadar protein umumnya lebih tinggi pada perempuan dibandingkan laki-laki hingga usia 75 tahun. Setelah usia 80 tahun, tidak ada perbedaan yang signifikan antara jenis kelamin. Penurunan kadar protein yang signifikan diamati sering bertambahnya usia, terutama pada perempuan dibandingkan laki-laki. Selanjutnya itu cara interpretasi. Berdasarkan hasil analisis di distribusi kadar protein total serum dalam sampel penelitian mengikuti pola distribusi normal. Ini berarti bahwa data tersebut dapat dianalisis menggunakan berbagai metode statistik yang mengasumsikan data berdistribusi normal. Selain itu, ditemukan hubungan negatif antara usia dan kadar protein total serum. Artinya, semakin tua seorang cenderung memiliki kadar protein yang lebih rendah. Analisis lebih lanjut berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa wanita cenderung memiliki kadar protein yang lebih tinggi dibandingkan pria, terutama pada kelompok usia di bawah 79 tahun. Perbedaan ini mungkin terkait dengan faktor-faktor fisiologis yang berbeda antara pria dan wanita, serta perubahan yang terjadi seiring bertambahnya usia. Namun, pada kelompok usia di atas 79 tahun, perbedaan kadar protein antara kedua jenis kelamin tidak signifikan secara statistik. Baiklah, terima kasih atas perhatian Anda. Kalau ada pertanyaan, kirim di komentar. Kurang lebih, mohon maaf wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.